Salam, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam bulan Juli ini dengan taat pada pimpinan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan mengalir penuh atas saudara. Kita akan mulai ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara GIA TPI GLS pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, dan di minggu yang pertama di bulan yang baru ini kita percaya ada pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menaikkan syukur akan kebaikan Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Allah yang sungguh baik. Haleluya. Salam gereja Tuhan, datanglah. Datanglah kebaliknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka-cita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya terduduk padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, oh, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya berselamanya kasih setianya. Haleluya. Sama-sama gereja Tuhan, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Di mana kita berani untuk bersuka cita sebuah lagi. Bahwasanya kasih setianya selamanya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai, oh, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya berselamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali sama-sama yang bersama, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selama, bahwasanya selama, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Senantiasa kita mau bersyukur kepada Tuhan
Kita mau memuji Dia, mengagungkan Dia. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan hari ini kuasa Tuhan nyata di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama segala pujian bagimu.
memasuki bulan yang baru ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kemarin kami ditolong, kami percaya di bulan ini ada pertolongan Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be Mata kami tertuju kepada puncak kemuliaan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Dari bukit Golgota di atas Kalvari, Engkau telah membuat hidup kami menjadi berarti Tuhan. Kami mau belajar dalam menjalani kehidupan ini. Kami mau taat pada perintah Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Amin. Banyak orang diberkati melalui kehadiran kami. Amin. Dan kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada saat ini, agar kami mampu melakukan dengan setia, sehingga berkat-berkat itu akan datang kepada seluruh pendengar dan pelaku firman Tuhan tanpa kecuali. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim worshiper yang telah membawa kita masuk ke hadirat Tuhan, dan kita akan menerima kemuliaan Tuhan melalui firman-Nya. Pierre de Cardin pernah bertutur seperti ini: sekelompok pendaki gunung mulai mendaki gunung, dan setelah beberapa jam berjalan, mereka sudah menempuh setengah perjalanan. Dan segera mereka terbagi menjadi 3 kelompok,
mereka semua sedang beristirahat di sebuah pondok, satu kelompok merasa menyesal bahwa mereka telah melakukan perjalanan yang menegangkan dan diwarnai dengan bahaya yang tidak sesuai dengan kenikmatan yang mereka harapkan. Kelompok pertama ini mereka begitu kecewa, lelah, dan mereka bersungut-sungut sehingga kelompok ini memilih untuk pulang. Kelompok yang kedua sangat senang berada di sana di udara pegunungan yang jernih dengan sinar matahari yang menghangatkan tubuh mereka. Karena itu mereka duduk-duduk di rumput, mereka lahap menyantap bekal mereka, mereka mulai bernyanyi, mereka menarik nafas dalam kebebasan pegunungan. Mereka merasa puas di tempat itu dan senang di tempat itu. Lalu, mengapa harus mendaki lebih tinggi lagi? Salah satu orang meletuk seperti itu. Karena itu, mereka memutuskan untuk tinggal nyaman di tempat itu. Kelompok ketiga adalah para pendaki gunung sejati yang mendaki sampai ke puncak yang selalu terbayang di mata mereka sejak mereka berangkat dari lembah. Puncak itulah yang merupakan tujuan mereka dan mereka berupaya sekuat tenaga untuk mencapainya. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, kita mendapati 3 macam sikap model manusia seperti di atas. Ada yang tidak tahan dengan keadaan padang gurun. Mereka menganggap bahwa penderitaan yang mereka rasakan di padang gurun itu tidak setimpal dengan upaya yang akan mereka nikmati di tanah perjanjian, sehingga mereka ingin pulang ke Mesir lagi. Dari kelompok ini muncullah para pemberontak yang bersungut-sungut. Mereka melakukan dosa-dosa sebagai tanda protes kepada Tuhan. Model yang lain lagi, ada yang merasa puas dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma serta mana surgawi yang tidak usah berusaha, tetapi mereka tinggal menerima. Mereka berpuas diri dengan hal itu. Di Elim misalkan, setelah di Mara mereka mendapatkan air yang pahit. Di tempat yang lain mereka mendapatkan padang yang gersang, tidak ada air. Ketika mereka sampai di tengah padang gurun dan di sana ada 12 mata air, 70 pohon kurma, mereka puas di situ. Dan mereka tidak ingin melanjutkan perjalanan. Tapi sudah kasih Tuhan, dari hal seperti ini, Tuhan segera memindahkan mereka melalui kemuliaan tiang awan dan tiang api yang berjalan menuntun mereka, memaksa mereka harus berjalan ke tempat lain. Kenapa? Karena Elim bukan tujuan akhir. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bosan dengan hidup saudara, merasa tidak kuat dengan keberadaan pergumulan hari ini, lalu ingin ke hidup yang lama. Satu kesaksian dari seorang pengusaha mobil itu 10 tahun lalu berkata kepada saya seperti ini. Ini istrinya bilang seperti ini. Suami istri menikah, mereka bertobat dari kehidupan lama penyembah dewa-dewa. Kemudian mereka hidup bertobat, diberkati, tetapi perjalanan bisnisnya ketika mereka mengikut Yesus, istrinya bilang seperti ini. Kok kelihatannya kita itu ciong dengan Tuhan kita aja, ciong dengan Tuhan kita, yuk kita kembali ke Tuhan yang lama saja. Dan apa yang terjadi? Akhirnya suaminya ini dipanggil Tuhan. Tidak tahu bagaimana caranya. Yang terakhir saya mendengar percakapan dengan istrinya itu waktu di mobil, hati-hati ya, jangan main-mainnya, bahaya itu. Dan 3 jam kemudian saya pergi ke rumah duka untuk ngurus terlibat di sana. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, ada juga ketika kita mengalami kesulitan, kemudian berkat datang, dan kemudian kita menjadi malas untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita nyaman dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, kemudian kita tidak melanjutkan ibadah. 3 tahun yang lalu saya pergi ke satu jemaat, karena saya mendampingi jemaat ini dari awal.
Jadi bapak ini buta huruf tapi buka percetakan, luar biasa kan? Nah, rupanya orang ini dipercaya orang karena dia rajin ibadah, kemudian dia sudah terima settingan, tinggal dia operator saja. Jadi bagi dia tulisan itu adalah gambar. Nah, pada saat orang ini sulit, dia begitu rajin ikut Tuhan, tapi begitu dia keberkatan, justru dia jarang datang ibadah. 3 bulan berturut-turut dia tidak datang. Saya datang ke rumahnya, tunggal saya bilang begini, Pak, Bapak pilih mana? Miskin tapi setia kepada Tuhan, atau Bapak banyak orderan tapi Bapak tidak punya, Bapak jauh dari Tuhan? Ya jawabannya kayak anak baru belajar ABC, A, E, O, A, E, O gitu. Nah, 10 tahun tidak ketemu. Beberapa waktu lalu, minggu lalu dia telepon ke saya. Rupanya istrinya sakit dan meninggal, saya tanya kemarin dari sahabatnya. Nah, Bapak saya kasih Tuhan, jika saudara pernah mengalami kesulitan dan sekarang diberkati, jangan berhenti di situ. Ada firman yang mengatakan, celakalah orang yang percaya Yesus hanya di dunia ini saja. Artinya yang menerima Yesus hanya ingin berkatnya saja. Apa bedanya dengan mereka yang pergi ke Gunung Kawi dan sebagainya? Nah, model orang yang ketiga, dari 603.550 orang yang 20 tahun usianya ke atas sejak pergi dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yang boleh masuk ke tanah Kanaan hanyalah Yosua dan Kaleb. Mereka ini adalah teladan para pendaki sejati yang bisa menikmati setiap langkah perjalanan dari 42 kemah selama 40 tahun. Kenapa? Karena setiap perkemahan ada kemuliaan Tuhan. Hari ini Bapak sudah kasih Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara mengalami puncak kemuliaan Tuhan dan mengalami Yesus itu sendiri dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami satu padang gurun, sampai di perkemahan yang berapa saya tidak tahu, tapi dalam setiap perkemahan, di dalam setiap perhentian, di dalam setiap pergumulan hidup, Bapak Ibu Saudara mengalami kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu sharing pada pagi hari ini akan mengingatkan kita agar kita tidak mengulangi kegagalan sebagian besar orang Israel mencapai tanah perjanjian. Yang pada saat itu tanah perjanjian merupakan puncak kemuliaan. Bilangan 33 ayat 11 menulis, mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Padang gurun Sin adalah tempat perkemahan ketujuh. Setelah mereka berkemah di Sukot, Etam, tentangan Migdol, Mara, Elim, tapi laut Teberau dan padang gurun Sin. Coba kita akan melihat sebagian dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Keluaran 16 ayat 1 mengatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Kedua, perhatikan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3 mengatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Gerombolan ini memiliki mental kelompok pendaki gunung yang pertama. Ini model orang Kristen yang merasa bahwa perjuangan iman mereka tidak setimpal dengan upah berkat yang mereka akan terima. Jadi yang mereka bayangkan ketika ikut Yesus itu adalah kaya, kaya, dan kaya. Orang Kristen boleh kaya atau tidak boleh, saya juga mau kok. Tetapi mari Bapak sudah kasih Tuhan, yang Tuhan mau adalah supaya kita tidak puas dengan keadaan berkat dunia ini saja, atau kita tidak menjadi berputus asa dengan tantangan yang ada di dunia ini saja, sehingga kita memilih untuk tidak bersekutu dan memuliakan Tuhan. Kita orang percaya yang hidup hari ini, apapun padang gurun kita, firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 18 menegaskan,
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, coba kita akan lanjutkan di ayat Keluaran tadi, ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari-hari. Jadi sebanyak yang perlu, bukan sebanyak yang diinginkan, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Sin berarti belukar berduri, tanah berawa atau tanah liat. Nah, padang gurun Sin terletak di sebelah tenggara padang gurun Syur antara Elim dan Gunung Sinai. Sekarang kita bisa membayangkan saja, nanti sama-sama ada kesempatan. Keluaran 16 ayat 1 mengatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Wilayah ini adalah kota perbatasan sebelah timur Mesir. Ada peristiwa apa yang terjadi di tanah ini? Umat Israel tiba di padang gurun Sin 1 bulan setelah Eksodus, tepatnya tahun pertama bulan kedua hari ke-15. Umat Israel mengalami mukjizat Eksodus, tetapi segera mereka berbalik dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Allah mulai menyediakan bagi mereka mana, makanan surgawi. Jumlah yang dapat dikumpulkan setiap orang pada saat itu ialah 1 gomer. 1 gomer itu 2,34 liter. Ya, karena ukuran badan orang Israel itu gede-gede, tinggi-tinggi, di padang gurun ya makannya segitulah. Kalau di Indonesia kita makan nasi 2,5 liter ya bisa diabetes. Keluaran 16 mengatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, bukan menurut keinginannya, Bapak Ibu. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya, kalau satu rumah 10 orang ya 20 liter lebih. Yosua 5. Nah, berapa lama mana atau roti surgawi lah ya ini ya, roti yang turun dari surga. Mana ini turun selama 39 tahun 11 bulan. Sejak 1 bulan setelah mereka Eksodus, yaitu tahun pertama bulan kedua hari ke-15 sampai dengan tahun ke-41 bulan pertama hari ke-15. Ini matematikanya Alkitab itu luar biasa. Yosua 5 ayat 10 mengatakan, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Nah, coba kita lihat, kita lompatnya jauh. Kita akan melihat ketika mereka di perkemahan kedua dapat pemeliharaan dengan mana, roti surgawi. Tetapi ketika mereka menginjak tanah perjanjian dan ketika mereka bisa makan hasil bumi dari tanah Kanaan, maka roti itu turun, berhenti turun. Yosua 5 ayat 11 mengatakan, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saya perlu mengingatkan, inilah cara kerja mukjizat bagi Tuhan. 40 tahun pemeliharaan Tuhan terhadap Israel itu adalah mukjizat Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka tidak mampu melakukan tugasnya.
dan Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka. Tuhan menciptakan umatnya untuk hidup di dalam berkat, bukan hidup di dalam mukjizat. Saya tidak munafik. Banyak hal yang sekarang tidak mampu saya lakukan. Saya perlu mukjizat. Tetapi itu cukup sekali, 2 kali. Karena Tuhan menginginkan umatnya hidup di dalam berkat. Perbedaannya di mana? Mukjizat selalu berlaku untuk satu case. Dan mukjizat selalu diawali dengan krisis. Dan seharusnya mukjizat ini hanya diperuntukkan untuk orang yang tidak percaya supaya percaya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara menjadi pengejar mukjizat, setiap hari minta mukjizat, artinya saudara menginginkan setiap hari memiliki masalah, setiap hari memiliki krisis, saudara setiap hari menginginkan satu masalah yang tidak mampu dilakukan. Ulangan 28 ayat 1-2 itu mengatakan seperti ini. Dengar firman Tuhan dengan baik dan lakukan dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Andai kata waktu itu bangsa Israel tidak bersungut-sungut, mereka mendengar firman Tuhan dengan baik yang disampaikan melalui Musa dan melakukan dengan setia, mereka tidak hidup di dalam mukjizat, tetapi mereka akan hidup di dalam berkat. Apakah mukjizat sekarang masih diperlukan? Masih. Yesus pelayanan, sepanjang pelayanannya Yesus banyak sekali membuat mukjizat. Untuk siapa mukjizat? Untuk orang tidak percaya, untuk orang tidak mampu, supaya mereka percaya dan mereka mampu. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dan mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki saudara menjadi orang yang diberkati agar mampu membuat mukjizat bagi orang yang belum percaya, supaya mereka percaya, melihat kemuliaan Tuhan, mengucap syukur, dan mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah ketika perbekalan jasmani hampir habis, umat Israel mulai mengeluarkan kata-kata berduri, seperti arti kata nama itu, sin, yang artinya berduri. Mereka berbicara melawan Allah. Ini adalah salah satu bentuk dari dosa, dari 5 dosa yang tertulis pada 1 Korintus 10. Dan para pelakunya tidak masuk ke tanah perjanjian. Mazmur 78-19 mencatat, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Dan sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya itu? Mereka meragukan kekuatan Allah, padahal setiap saat mereka ditolong oleh Tuhan. Allah yang telah mendengar perkataan mereka menyesal dengan kepiluan terhadap ketidakpercayaan umat Israel, dan juga karena mereka tidak bersandar kepada Allah, mereka mau-maunya dewi. Auban. Kemudian Dia memerintahkan awan membuka pintu langit dan menurunkan mana seperti hujan yang membawa berkat tanpa satu hari pun terlewatkan. Keluaran 16 ayat 4-36. 39 tahun lebih, 11 bulan Bapak Ibu. Makan roti gratis, masih ngomel-ngomel. Pemazmur menggambarkan mana ini sebagai gandum dari langit. Kalau di Indonesia beras dari langit lah, atau apa ya. Karena gandum adalah bahan makanan pokok orang Israel, sedangkan beras adalah bahan makanan pokok sebagian besar orang Indonesia. Dapat sembako gratis. Itu sumbangan beras dari pemerintah, dari Jokowi juga masih dimasak, masih pakai KTP KK mintanya. Ini orang Israel tidak perlu KTP, tidak perlu KK, udah turun bisa langsung dimakan. Kalau orangnya kreatif suruh bikin roti. Mazmur 78 ayat 24 menuturkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ini disebut roti malaikat. Di Mazmur 78 ayat 25 itu mengatakan seperti itu. Nah sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dari arti kata di depan sin tadi,
Duri itu adalah bagian yang tumbuh dengan tajam seperti jarum pada tanaman yang menyebabkan rasa sakit pada manusia atau pada binatang ketika menusuk pada tubuh. Secara rohani, duri ini menunjukkan manusia yang jatuh ke dalam dosa, kesombongan, dan kedegilan sehingga selalu melawan Allah dan menyakiti orang lain secara rohani dan jasmani. Jadi bersyukur kita hidup di zaman sekarang, zaman modern yang bahasanya sudah kaya dengan perbendaharaan kata, sehingga ketika Tuhan menyampaikan kepada kita itu sudah terangkum menjadi sebuah Alkitab, ayat-ayatnya langsung bisa sampai kepada kita, apalagi hari ini. Tapi waktu itu, ketika Tuhan mau berbicara bahwa umat Israel itu memiliki hati yang berduri, yang menusuk Tuhan dan menusuk sesamanya, Musa juga yang banyak kena tusukan duri ini. Dia memakai gambaran di padang gurun Sin ini. 2 Samuel 23 ayat 6 mengatakan, tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan, sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Meskipun suara dari sungut-sungut tajam yang setajam duri menusuk hati Tuhan, Keluaran 16 ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ngomel-ngomel ke pemimpinnya ini, orang Israel. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sebenarnya dengan kekuasaan Tuhan, kalau Tuhan mau menghukum umat Israel itu kecil Bapak Ibu, tetapi keinginan untuk mengasihi mereka lebih besar daripada keinginan untuk menghukum mereka. Allah yang penuh dengan belas kasih mengirimkan mana kepada mereka untuk menyelesaikan masalah lapar dan membungkam suara sungut-sungut. Bagi orang percaya masa kini, Yesus Kristus adalah mana rohani yang menyelesaikan masalah lapar secara rohania maupun secara jasmania. Yohanes 6:48 mengatakan, akulah roti hidup. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, berbahagialah kita yang hidup di dalam zaman anugerah oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Dia sendiri adalah roti hidup itu. Sebagaimana orang Israel makan mana dari langit, demikian juga kita orang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan roti kehidupan. Kalau roti yang dimakan oleh Musa dan umat Israel, mereka makan, setelah selesai makan juga mereka mati juga. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Alkitab menyebutkan sebagian besar dari antara mereka tidak puas dan bersungut-sungut. Ini tindakan dosa yang membinasakan pelakunya. Dari kelompok 3.550 orang. Kenapa itu yang ditekankan? Karena mereka dihitung orang dewasa. Kenapa laki-laki bukan perempuan? Karena laki-laki adalah seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab atas generasinya, atas bangsanya, atas pribadinya juga. Sebagian lagi mereka berpuas diri dengan berkat yang mereka terima dan ingin berlama-lama di Elim. Bahkan di berikutnya itu ketika Gad dan Ruben mau menyeberang, mereka mau minta bagian tanah sebelum mereka menyeberang. Nah, Tuhan mendesak mereka cepat pergi, sebab Elim bukan tujuan utama dari kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Tetapi kemuliaan yang akan Tuhan berikan adalah tanah perjanjian. Kemudian kita tahu dengan istilah remnant, saya lebih suka menyebutkan itu. Hanya umat yang tersisa yang sampai ke tanah perjanjian dari 3.550 orang. Yosua dan Kaleb. Siapa Yosua dan Kaleb? Yosua pembantunya Musa,
Kaleb itu tidak ada sejarah yang menonjol, tapi Kaleb ini arti katanya adalah anjing. Mungkin karena dia, sekalipun dia tidak punya nama, sekalipun dia tidak terkenal, tetapi dia setia dan Tuhan menghitung itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Siapapun Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Yosua dan Kaleb, dia adalah pembantu, dan satunya bahkan yang Kaleb ini tidak pernah ada muncul kisah sebelumnya. Siapapun saudara, sesederhana apapun saudara, mari kita akan belajar taat pada pimpinan Tuhan. Maka setiap perhentian, setiap perkemahan, setiap hal yang membuat kita tidak nyaman, dan itu sebagai satu kemah ujian, tetaplah taat pada pimpinan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan sampai kepada saudara, dan berkat itu akan berkenan. Kita orang percaya, barang siapa menang atas dosa dan maut, Tuhan akan memberi kita makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dalam bahasa rohaninya di Wahyu 2 ayat 7 dikatakan seperti itu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun padang gurun kita hari ini, mari kita tertuju pada puncak kemuliaan, yaitu Yesus Kristus, dan jangan berpusat pada berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita. Berfokus pada puncak kemuliaan, yaitu pada Yesus Kristus sendiri, maka berkat-berkat itu akan mengikuti saudara kapanpun, dimanapun. Saudara bukan mencarinya, tetapi ketika saudara berusaha, maka berkat itu akan datang kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Saudara, terima kasih. Hari ini kami menerima pesan Tuhan dari 3 contoh, 3 model pendaki gunung. Tuhan Yesus, kami mau bertobat ketika kami selalu bersungut-sungut dan menganggap bahwa kemuliaan yang akan kami terima kelak itu tidak seimbang dengan penderitaan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu bahwa kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah Kristus sendiri, Sang pemilik kehidupan, Sang pemilik surga dan pemilik bumi ini. Tuhan Yesus, ketika kami mengalami berkat, kami juga tidak mau terlena dengan berkat itu, sehingga kami justru malah tidak mencari Tuhan, tapi berpuas diri dengan berkat itu. Biarlah hidup kami terus diberkati oleh Tuhan, tetapi kami berfokus kepada Sang sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kami mau belajar seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun kami tidak tenar, sekalipun kami tidak memiliki reputasi, Tuhan, Engkau memandang orang yang taat pada pimpinan Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami menemukan roti hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang akan memberikan kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah hadir memberkati kami. Dan biarlah setiap perhentian, setiap ujian dari Tuhan untuk jemaat Tuhan, di sana ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kami terima berkat-Mu itu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang meresponi firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Salmasi TPI GLS. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama terus kita berdoa bagi bangsa dan negara ini agar virus COVID ini bisa teratasi dengan baik. Biarlah kuasa Tuhan mencampur tangan atas bangsa dan negara kita. Dan juga masih tetap sepanjang bulan ini kita akan beribadah secara online. Dan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati, memberikan persembahan persepuluhan, bisa melakukan via transfer di rekening BCA 4133 989989. Sekali lagi 4133 989989 atas nama GA Kelapa Gading. Puji nama Tuhan. Dan juga terus kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Pendeta. Jangan lupa setiap Kamis 1, 2, dan 3
GATP GLS ada kompi, kelompok pertumbuhan iman. Dan Kamis keempat, untuk setiap Kamis keempat kami mengadakan SIMD yang ada di Polda, Simple Discipleship, pemuridan sederhana. Puji Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih. Dalam ibadah ini Tuhan sudah menggenapi firman-Mu, hadir menyapa kami. Tuhan memberkati setiap keluarga sedang jemaat Tuhan, memberkati pekerjaan dan bisnis mereka, memberkati studi anak-anak mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang letih lesu mendapatkan kelegaan, dan mereka juga boleh mendapatkan persekutuan persaudaraan yang lebih erat sekalipun kami harus mengalami physical distancing. Dan biarlah kami boleh mengalami kebangunan rohani. Sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Biarlah penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami, karena bersama dengan Yesus kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita buka hati kita, kita angkat tangan kita, kita menerima berkat-Nya. Tuhan ada di tengah-tengahmu, Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, makanya Tuhan